Perkenalkan, nama saya Pradipta Ayunintias dengan NIM 20055260009. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar dari teori akuntansi. Untuk kelompok kami sendiri ada 5 orang. Yang pertama ada Urip Trihandayani dengan absen 1805522018. Yang kedua, Agustina Setionisi dengan absen 1805522035. Kemudian ada Alin Tunjung Sekar Faisani dengan absen 1805522055. Kemudian ada Elina Monica dengan absen 2005526001 dan saya sendiri Pradipta Ayunintias. Untuk slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Di sini ada 8 poin. Untuk poin yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi konsep dasar itu apa. Kemudian, menyebutkan sumber-sumber konsep dasar. Yang ketiga, menyebutkan konsep-konsep dasar yang diajukan dalam tiap sumber. Yang keempat, menyebut berbagai konsep dasar yang tersedia secara teoritis. Yang kelima, mendefinisikan konsep dasar. Yang keenam, menjelaskan implikasi dianutnya konsep dasar terhadap standar akuntansi. Yang ketujuh, memberi contoh pengaruh konsep dasar terhadap standar akuntansi tertentu. Yang kedelapan, menjelaskan manfaat konsep dasar. Untuk selanjutnya, slide kedua ada konsep dasar. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, konsep yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasan. Yang kedua, disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai implikasi tertentu. Yang ketiga, standar pada umumnya dilandasi konsep dasar tertentu. Dan yang keempat, disebut dengan berbagai nama. Untuk slide selanjutnya, ini ada berbagai nama dalam teori akuntansi. Untuk yang pertama, ada postulat. Yang kedua ada asumsi dasar. Yang ketiga ada sifat dasar. Kemudian ada prinsip mendasar atau umum. Kemudian ada aksioma, ada doktrin, konvensi, fundamental, premis dasar, dan kendala. Selanjutnya, slide-nya yaitu ada sumber konsep dasar. Bisa dilihat di sini sumber-sumbernya. Selain ada beberapa sumber, ada dari buku akuntansi keuangan pada umumnya yang mengenai buku-buku teori akuntansi atau sumber lainnya. Setelah tadi saya sampaikan berbagai sumber konsep dasar dari teori akuntansi, dan setiap sumbernya pasti memiliki perbedaan. Untuk yang pertama, tujuan penulisan yang berbeda tentunya. Yang kedua ada persepsi tentang lingkungan akuntansi yang berbeda. Yang ketiga, suatu konsep dasar merupakan turunan dari konsep dasar yang lain atau perbedaan level konsep. Untuk yang keempat, pencampuran antara konsep dasar dan karakteristik kualitatif informasi. Dan yang terakhir, perbedaan pengertian yang mencakup konsep dasar itu sendiri. Jadi setiap sumber pasti memiliki perbedaan. Untuk selanjutnya, slide ini akan membahas mengenai konsep dasar Paton dan Littleton. Untuk yang pertama, identitas bisnis atau kesatuan usaha atau disebut dengan business entity. Kemudian ada kontinuitas usaha, kemudian ada penghargaan sepakatan, kemudian ada kos melekat, kemudian ada upaya dan hasil atau capaian, kemudian bukti terverifikasi dan objektif, dan yang terakhir adalah asumsi. Untuk slide berikutnya mengenai karakteristik konsep dasar Paton dan Littleton akan dijelaskan oleh teman saya Agustina Setionisi. Selanjutnya, karakteristik konsep dasar Paton dan Littleton. Ada 3, yaitu yang pertama cukup mendasar, yang kedua koheren atau saling berkaitan secara logis, dan yang terakhir menjelaskan konsep dasar lain yang merupakan turunannya. 1. Ada kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri,
dan terpisah dari pemilik. Konsep ini didukung secara administratif dan yuridis. Batas kesatuan adalah ekonomik, bukan yuridis. Selanjutnya ada visualisasi konsep kesatuan usaha. Di situ ada kesatuan usaha, pemilik, dan akuntan. Jadi kesatuan usaha terpisah dengan pemilik. Kesatuan usaha termasuk juga dengan akuntan. Implikasi konsep kesatuan usaha. 1. Perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek pelaporan. 2. Hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis sehingga perlu adanya pertanggungjawaban. 3. Ekuitas bermakna sebagai utang perusahaan kepada pemilik. 4. Pendapatan merupakan kenaikan aset. 5. Biaya merupakan penurunan aset. 6. Sistem berpasangan dalam pencatatan dan pelaporan. 7. Persamaan akuntansi bukan aljabar apalagi matematis. 8. Statement keuangan berartikulasi. Yang kedua ada kontinuitas usaha. Kesatuan usaha akan berlangsung terus apabila tidak ada gejala atau rencana untuk membubarkannya. Dipertimbangkan pada saat penyusunan statement keuangan. Lawan atau pasangan konsep likuidasi. Dasar validitas konsep. Ada masa datang tidak pasti dan kelangsungan hidup merupakan harapan umum. Implikasi konsep kontinuitas usaha. 1. Laba periodik menjadi informasi penting dalam menilai daya melaba atau earning power. 2. Statement laba rugi periodik merupakan penggalan aliran laba jangka panjang sehingga bersifat tentatif. 3. Statement laba rugi periodik harus disajikan secara komparatif atau serial. 4. Fluktuasi laba tahunan adalah hal wajar, sehingga untung atau rugi luar biasa harus masuk dalam statement laba rugi atau mendasari all-in shift. 5. Neraca merupakan sarana untuk menunjukkan sisa potensi jasa, bukan nilai perusahaan. Lanjutan implikasi konsep kontinuitas usaha. Dengan berjalannya waktu, makin ke kanan sumber ekonomi kesatuan usaha akan semakin besar. Ada juga aliran masuk pendapatan dan biaya tentunya juga makin besar. Karena neraca menunjukkan sisa potensi jasa pada suatu saat, pengukuran pos-posnya berbasis cost historis. Saya akan melanjutkan dari presentasi Mbak Alin. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai implikasi konsep kontinuitas usaha menggunakan gambar 5.6. Di gambar 5.6 itu terdapat arah panah ke kiri, yaitu pendapatan dan juga ada biaya. Nah, sebenarnya di situ bisa dijelaskan bahwa semakin besar biayanya, semakin besar pendapatannya juga gitu. Nah, jika suatu perusahaan berharap untuk mendapatkan pendapatan yang besar, maka mereka juga harus mengorbankan biaya yang besar pula untuk meraih pendapatan tersebut gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu, perusahaan pasti berharapnya adalah makin ke kanan sumber ekonomiknya itu tuh semakin besar kesatuan usahanya juga gitu, semakin ke kanan, semakin periodenya semakin lama, itu pendapatannya juga semakin banyak. Itu pasti suatu usaha pasti menginginkan usahanya itu selalu berjalan secara kontinu, selalu berjalan secara. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai penghargaan sepakatan. Penghargaan sepakatan ini merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa jumlah rupiah atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau pertukaran merupakan pengukur dan bahan oleh akuntansi yang paling objektif. Jadi, penghargaan sepakatan ini itu merupakan dasar kuantifikasi berbagai jenis objek yang menjadi objek-objek yang menjadi satu gitu ya, yang paling objektif untuk menyajikan hubungan antar objek yang bermakna. Penghargaan sepakatan tersebut akan dicatat dan diolah lebih lanjut dalam sistem akuntansi perusahaan
untuk dijadikan data kuantitatif dasar atau basic kuantitatif data dalam penyusunan berbagai laporan manajerial dan statement keuangan. Jadi penghargaan sepakatan ini merupakan basic yang paling basic yang nantinya akan digabungkan yang paling basic itu, jadi dari berbagai objek itu menjadi objek-objek yang menjadi satu gitu ya, yang nantinya akan bisa menghasilkan laporan manajerial dan juga statement keuangan. Nah, dasar validitas konsepnya itu yang pertama adalah sebagian kegiatan perusahaan melibatkan pertukaran gitu ya. Jadi konsep ini tuh dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Yang kedua adalah kesepakatan dua pihak independen menjamin objektivitas dan keterandalan pengukuran itu ya. Nah, akuntansi berfungsi untuk menyimbolkan secara tepat bermacam-macam kegiatan atau transaksi perusahaan tersebut secara kuantitatif dan bermakna, sehingga informasi itu dapat disampaikan dengan baik dan efektif. Nah, dasar-dasarnya tadi itu merupakan penghargaan sepakatan tadi ya. Jadi yang selanjutnya adalah cost sebagai data dasar atau bahan olah. Nah, di situ ada beberapa poin seperti yang pertama, sepakatan dapat diartikan sebagai terukur atau diukur oleh dua pihak yang independen. Nah, maksud dari hal itu adalah kenapa disebut terukur atau diukur oleh pihak yang independen, karena begini, kalau olah dasar akuntansi itu disebut sebagai nilai atau value, itu nantinya akan menjadikan si value ini sebagai bahan dasar, data dasar, maksud saya data dasar yang subjektif dan interpretatif banget gitu. Jadi sangat banyak maknanya yang antara satu dengan yang lainnya itu artinya bisa sangat berbeda sekali gitu antara satu perusahaan dengan yang lain. Nah, itu makanya cost dalam arti luas dapat diserap menjadi cost dan menjadi data dasar akuntansi dalam penyediaan informasi semantik. Cost tidak sama maknanya dengan biaya atau expense ya. Itu cost itu merupakan istilah baru dalam pengertian sebagai bahan olah akuntansi yang akan menjadi data dasar dalam penyusunan statement keuangan gitu ya. Nah, secara konseptual, cost dapat juga digunakan untuk menyebut penghargaan sepakatan dalam penjualan produk atau jasa. Misalnya, untuk menyebut jumlah rupiah hasil penjualan digunakan ungkapan cost penjualan begitu. Nah, dengan konsep ini, akuntansi kemudian akan tampak mengolah satu macam bahan yang berasal dari berbagai macam transaksi. Nah, asumsi atau implikasi penghargaan sepakatan itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah pihak yang melakukan pertukaran merupakan pihak yang independen dan setara dalam hal kemampuan dan kehendak atau arm's length bargaining ya. Nah, yang kedua adalah satuan mata uang yang stabil. Terus cost merupakan pengukur bukan elemen statement keuangan yang tadi saya bilang itu ya, karena dia itu jatuh. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas itu adalah mengenai gambar atau diagram ya, konsep cost sebagai data dasar. Nah, di situ bisa dilihat ada penghargaan kesepakatan yang nanti dia itu menuju cost. Cost-nya ini ada banyak sekali, ada cost aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, untung rugi, investasi dari pemilik, investasi ke pemilik, dan laba komprehensif. Nah, dari gambar cost melekat. Konsep ini menyatakan
bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya, sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan lainnya mengikuti ikatan objek-objek yang disimbolkannya. Bila berbagai komponen digabung menjadi suatu objek atau barang baru, gabungan kos yang semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memperhatikan ekonomik baru yang melekat pada barang baru. Kos melekat dilandasi oleh konsep yang disebut kos terkandung, yaitu kos yang benar-benar terkandung dalam suatu objek atau produk sebagai pasangan kos penggantian, yaitu kos seandainya objek tersebut tidak ada dan harus diadakan, sehingga maknanya dengan kos kesempatan. Jadi, untuk barang sebagai hasil akhir kegiatan produksi, kos terkandung adalah kos komponen yang melekat pada barang tersebut, sedangkan kos penggantian adalah price aggregate yang tidak jadi diperoleh kalau barang tersebut tidak ada. Secara ekonomik, kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya lebih tinggi. Kalau kegiatan produksi menggunakan bahan baku dan berbagai macam faktor produksi, kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Tujuan kegiatan akuntansi adalah mengikuti secara tepat pengubahan tersebut dengan menggolongkan, memecah, dan mengikhtisarkan kos bahan baku, kos tenaga kerja, dan kos mesin, dan juga kos faktor produksi lainnya, sehingga seluruh kos tersebut secara bersama-sama akan membentuk kos produk. Jadi, konsep dasar kos melekat diperlukan karena dalam mengikuti aliran fisis tersebut harus ada anggapan bahwa tiap kos mempunyai daya saling mengikat bila digabungkan dengan kos lain secara tepat. Dalam mengikuti aliran fisis produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabung kembali mengikuti unit fisis produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan, maka kos yang akan melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual. Upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam memperoleh penghasilan atau pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil pendapatan tanpa biaya, tanpa upaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif yang direpresentasi dengan terhimpunnya kos, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Secara teknis, kesatuan usaha harus menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa untuk menciptakan pendapatan dengan cara menyerahkan atau menukarkan barang dan jasa tersebut. Konsep ini mempunyai beberapa implikasi. Aliran kos keluar merupakan pengukur upaya, sedangkan aliran kos masuk merupakan pengukuran hasil pendapatan. Selisih antara kedua komponen tersebut disebut laba. Untuk menentukan
kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan wadah atau penakar kemajuan dari waktu ke waktu. Yang ditakar adalah biaya sebagai upaya dan pendapatan sebagai hasil upaya tersebut. Idealnya, semua kos diletakkan pada produk sehingga asosiasi antara biaya dan pendapatan yang ditimbulkan oleh biaya tersebut sangat jelas. Kalau hal ini dimungkinkan secara teknis dan ekonomik, laba yang diperoleh perusahaan diukur atas dasar unit barang yang terjual, bukan atas dasar periode akuntansi. Akan tetapi, kondisi yang ideal ini hanya dapat dijumpai untuk jenis perusahaan tertentu, seperti perusahaan kontraktor bangunan, perusahaan yang melayani beberapa pekerjaan khusus atas dasar kontrak, dan sejenisnya. Karena tidak semua kos mudah dikaitkan dengan produk, akuntansi beralih kepada periode waktu sebagai penakar untuk dijadikan dasar dalam menandingkan kos yang telah dikorbankan dan pendapatan. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Konsep ini disebut laba akuntansi versus ekonomik. Dengan konsep ini, laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan laba struktural atau formal. Kos aktual dalam membandingkan upaya dengan hasil, akuntansi hanyalah menandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha, sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Asas akrual atau himpun. Karena akuntansi mendasarkan diri pada konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau pendapatan pada biaya yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima. Akuntansi menekankan substansi suatu kegiatan atau transaksi yang menimbulkan biaya dan pendapatan. Artinya, akibat suatu transaksi tertentu yang telah terjadi, berjalannya waktu sudah dapat menjadi dasar untuk mengakui biaya atau pendapatan. Konsep bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Objektivitas bukti harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran, penangkapan, atau pengakuan data akuntansi. Jadi, akuntansi tidak mendasarkan diri pada objektivitas mutlak, melainkan pada objektivitas relatif, yaitu objektivitas yang paling tinggi pada waktu transaksi terjadi dengan mempertimbangkan keadaan dan ketersediaan informasi pada waktu tersebut. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang kuat dan sah. Bukti transaksi dapat timbul karena adanya transaksi pertukaran antara kesatuan usaha dengan pihak luar, pihak independen, atau karena diciptakan oleh pihak internal perusahaan atas dasar kebijakan. Bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang biasanya dalam penentuan jumlah rupiah tidak didasarkan hasil tawar-menawar
dengan pihak independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi, bukti, terverifikasi, dan objektif. Yang pertama, menentukan tingkat kewajaran dalam pengauditan. Yang kedua, tingkat keobjektifan bukti harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Yang ketiga, bukti dalam akuntansi tidak harus sama dengan bukti yuridis. Yang keempat, keterverifikasian dan keobjektifan bukti dalam akuntansi bersifat relatif atau bertingkat, bukannya mutlak. Yang selanjutnya adalah asumsi. Konsep dasar merupakan asumsi atau yang paling tidak dilandasi oleh asumsi-asumsi tertentu. Yang pertama, harapan atau pengalaman umum menjadi landasan konsep kontinuitas usaha. Yang kedua, periode 1 tahun diasumsi tidak terlalu pendek atau panjang. Yang ketiga, kos sebagai pengukur dilandasi asumsi bahwa orang bertindak rasional. Yang keempat, unit moneter digunakan sebagai pengukur didasarkan pada asumsi bahwa mata uang itu stabil. Yang selanjutnya, penekanan pada penentuan laba didasarkan pada asumsi bahwa tujuan umum perusahaan adalah mencari laba. Yang selanjutnya, konsep dasar penting lain, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, pengakuan hak milik pribadi, yaitu konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Salah satu bentuk perlindungan adalah adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekayaan yang dipercayakan pengelolaannya kepada pihak yang lain. Yang kedua, keanekaragaman antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi antar kesatuan usaha, keunikan kesatuan usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Yang ketiga adalah konservatisme. Yang keempat, pengendalian internal menjamin keterandalan data. Selanjutnya, konservatisme. Sikap dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara mengambil keputusan atas dasar munculan yang terjelek. Implikasi dalam akuntansi. Dalam kondisi ketidakpastian, akuntansi akan memilih perlakuan atau menentukan standar atas dasar munculan yang kurang menguntungkan. Akibatnya, biaya atau rugi segera diakui walaupun belum pasti terjadi sementara. Pendapatan atau untung tidak diantisipasi atau diakui walaupun cukup pasti terjadi. Yang selanjutnya, manfaat konsep dasar. Yang pertama, menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan, penetapan standar, atau penerapan standar. Yang kedua, terrefleksi di basis penyimpulan atau basis for conclusion dalam kerangka konseptual sebagai hasil perekayasaan. Yang ketiga, terrefleksi di latar belakang penyimpulan atau background information dalam penyataan standar akuntansi. Yang terakhir, terrefleksi di kebijakan akuntansi atau accounting policy perusahaan dalam buku pedoman akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami di kelompok 5 ini, bab 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dipahami, dapat berkenan di hati para penonton yang melihat video ini. Jangan lupa di-like juga videonya supaya kami tambah semangat belajar. Terima kasih.